Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Mas Seni, NIM 223396 dari kelas RA14. Di sini saya akan mengulas materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Adapun materi yang akan dipaparkan, pertama memahami manajemen pemasaran, kedua proses pemasaran dan perencanaan strategi, ketiga sistem informasi dan riset pemasaran, keempat lingkungan pemasaran, kelima pasar konsumen dan perilaku pembelian, dan yang terakhir yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Di materi pertama ini kita akan memahami manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, manajemen pemasaran menjadi semakin penting untuk keberhasilan bisnis. Evolusi manajemen pemasaran. Di sini ada era produksi. Pada tahap ini, fokus utama adalah pada efisiensi produksi dan distribusi. Produsen percaya bahwa jika mereka dapat memproduksi barang secara massal, konsumen akan membelinya. Kedua, era penjualan. Dengan meningkatnya persaingan, perusahaan mulai menyadari bahwa hanya memproduksi barang tidak cukup. Mereka harus melakukan penjualan aktif untuk mendorong konsumen membeli produk mereka. Ketiga, era pemasaran. Pada tahap ini, pendekatan berorientasi konsumen muncul. Perusahaan mulai memahami pentingnya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Keempat, era pemasaran digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pemasaran ke era baru. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif melalui media sosial, email, dan platform online lainnya. Sejarah pemasaran. Pemasaran telah berkembang jauh sejak awal, tetapi konsep dasarnya tetap sama, yakni mempromosikan produk atau layanan bisnis. Kita akan mulai menelaah sejarah pemasaran dengan revolusi industri tahun 1860-an dan 1920-an. Dengan munculnya teknologi baru, produksi massal menjadi mungkin untuk pertama kalinya dan pabrik dapat menghasilkan barang dalam jumlah lebih banyak secara lebih efisien daripada sebelumnya. Sasaran utama selama era penjualan adalah menjual sebanyak mungkin unit. Dalam kebanyakan kasus, pengalaman pelanggan maupun kualitas produk atau layanan bukanlah hal yang utama. Perusahaan menggunakan promosi penjualan yang menarik, iklan radio, dan penjualan door-to-door untuk menarik minat pelanggan agar melakukan pembelian. Konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien. Konsep dasar pemasaran mencakup berbagai strategi dan praktik yang dirancang untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pemasaran. Pertama, pemasaran berorientasi konsumen. Kedua, segmentasi pasar. Ketiga, pemasaran. Keempat, branding. 5, pemasaran digital. 6, hubungan pelanggan. Evaluasi konsep pemasaran. Evaluasi dalam konsep pemasaran merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Proses evaluasi mencakup pengukuran hasil, analisis kerja, dan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Materi kedua yaitu proses pemasaran dan perencanaan strategi. Analisis peluang pasar adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi keberhasilan suatu produk atau layanan di pasar. Langkah-langkah dalam analisis peluang pasar. 1. Identifikasi pasar sasaran. 2. Analisis permintaan dan penawaran. 3. Evaluasi risiko dan tantangan. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis peluang pasar. Pertama, ukuran pasar. Kedua, pertumbuhan pasar. Ketiga, profitabilitas pasar. 4. Tren pasar. Manfaat analisis peluang pasar. 1. Mengenal target pasar yang tepat. 2. Meminimalkan risiko kegagalan. Ketiga, membuat strategi bisnis yang tepat. 4. Meningkatkan keuntungan. 5. Membuat bisnis lebih kompetitif. Memilih target pasar.
Target pasar adalah kelompok konsumen yang paling mungkin tertarik dengan produk atau jasa kita, memiliki kemampuan untuk membeli, dan merupakan target yang ideal untuk upaya pemasaran. Materi ketiga yaitu tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Definisi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi kumpulan komponen atau subsistem atau fisik dan non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Pemasaran atau marketing, proses menciptakan nilai atau value untuk pelanggan dan membangun hubungan untuk mendapatkan kembali nilai dari pelanggan. Menurut Danang Sunyoto, sistem informasi pemasaran memfasilitasi hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan dinamis melalui penciptaan, distribusi, promosi, dan penentuan harga produk. Sistem riset pemasaran. Riset pemasaran global melibatkan proses sistematis yang terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu perumusan masalah, perancangan riset, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Materi yang keempat yaitu tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merupakan aspek penting dalam strategi bisnis yang tidak dapat diabaikan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, perusahaan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pemasaran menjadi kunci untuk meraih keunggulan kompetitif. Hakikat analisis lingkungan pemasaran. Hakikat analisis lingkungan pemasaran mencakup beberapa aspek penting. Pertama, proses evaluasi. Kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Ketiga, pengambilan keputusan yang informasional. Keempat, komprehensif dasar untuk strategi pemasaran. Nah, analisis lingkungan pemasaran adalah proses penting dalam manajemen pemasaran yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Lingkungan pemasaran terdiri dari berbagai elemen yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro, perusahaan merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan mikro, pada dasarnya perusahaan melakukan pemasaran untuk memperoleh keuntungan dan mampu menjual produknya dengan menguasai faktor atau pelaku yang ada di lingkungan pemasaran. Perusahaan dalam mencapai tujuan ini memerlukan pemasok bahan-bahan dasar produksi guna mencukupi kebutuhan produksi dan distributor atau perantara pemasaran untuk menjangkau pelanggan sasarannya. Dalam lingkungan mikro ini, perusahaan tidak terlepas dari urusan dalam perusahaan itu sendiri, pemasok, distributor, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Materi kelima yaitu tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian. Hakikat memahami perilaku konsumen. Hakikat memahami perilaku konsumen adalah untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen secara lebih baik. Pemahaman ini penting dalam pemasaran karena dapat membantu bisnis untuk meningkatkan peluang keberhasilan produk dan layanan baru, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk diterima oleh pasar. Hubungan perilaku konsumen dan elemen pemasaran. Perilaku konsumen dan elemen pemasaran memiliki hubungan yang sangat erat, di mana pemahaman tentang perilaku konsumen dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa elemen pemasaran yang terhubung dengan perilaku konsumen. Ada produk, harga, tempat atau distribusi, promosi, people atau orang. Yang terakhir itu proses. Materi yang terakhir yaitu keenam tentang segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, memahami konsumen menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan spesifik setiap kelompok konsumen agar lebih efektif dalam pemasaran. Melalui segmentasi, targeting, dan positioning, perusahaan dapat membagi pasar, menentukan target yang paling menguntungkan, dan membangun citra produk yang kuat terhadap konsumen. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui kenapa dilakukan STP. Kedua, mengetahui apa itu segmentasi. Ketiga, mengetahui apa itu targeting. Dan yang keempat, mengetahui apa itu positioning.
Mengapa perlu dilakukan STP? Karena efektivitas pemasaran yang lebih tinggi dengan memahami konsumen melalui STP. Perusahaan dapat membuat kampanye pemasaran yang relevan, penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan dilakukan STP, memungkinkan perusahaan menghindari pemborosan anggaran daya saing yang lebih kuat, mengidentifikasi target pasar yang tepat, dan membangun citra yang kuat melalui STP dapat membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar. Apa sih itu segmentasi? Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik, perilaku atau kebutuhan. Ini dilakukan agar perusahaan dapat memahami setiap kelompok konsumen dengan lebih baik. Segmentasi pasar terdiri dari beberapa aspek, yaitu segmentasi demografi, segmentasi psikografis, segmentasi geografi, dan segmentasi perilaku. Apa itu targeting? Targeting adalah proses memilih segmen pesaing paling relevan dan potensial untuk dijadikan sasaran. Dengan targeting, perusahaan dapat memusatkan perhatian pada segmen yang paling menguntungkan. Tujuannya ialah untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran dengan fokus pada kelompok yang paling mungkin untuk membeli produk kita. Dan apa itu positioning? Positioning adalah strategi untuk menciptakan persepsi unik di bentuk konsumen mengenai produk. Tujuannya adalah agar konsumen memiliki kesan yang jelas tentang kelebihan produk tersebut dibandingkan produk lainnya. Ini adalah contoh produknya. Glow Herbal Natural Skincare by Annie. Di sini ada deskripsi produk. Glow Herbal Natural Skincare adalah rangkaian produk perawatan kulit berbahan dasar alami seperti ekstrak lidah buaya, bunga chamomile, dan minyak organ. Produk ini difokuskan untuk memperbaiki masalah kulit sensitif, kusam, dan berjerawat dengan formula ringan dan ramah lingkungan. 2. Segmentasi pemasaran atau segmentation. Geografis, wilayah perkotaan hingga suburban dengan akses media digital. Indonesia, terutama daerah dengan kesadaran tinggi akan skincare berbahan alami. Kedua, demografis, wanita dan pria usia 18-35 tahun, pendidikan minimal SMA hingga profesional muda, pendapatan menengah ke atas. Ketiga, psikografis, individu yang peduli pada kesehatan kulit dan lingkungan, gaya hidup sehat dan modern. 4. Perilaku, konsumen loyal terhadap produk berbahan alami, sering mencari ulasan produk di media sosial atau platform e-commerce. Targeting. 1. Fokus pada wanita usia 18-30 tahun, pekerja atau mahasiswa yang aktif di media sosial dan sering membeli produk skincare melalui e-commerce. Kedua, mengincar komunitas pecinta produk alami, natural, produk antusias, dan konsumen dengan masalah kulit sensitif. Di sini ada positioning. Brand statement. Glow Herb adalah solusi perawatan kulit alami yang ramah lingkungan, aman untuk semua jenis kulit, dan membantu kamu tampil percaya diri dengan kilo sehat alami. Diferensiasi, bahan baku 100% alami dan teruji dermatologis, kemasan ramah lingkungan, eco-friendly, produk halal dan tanpa bahan kimia keras. Unique Selling Proposition atau USP, skincare alami yang melindungi kulit sekaligus lingkungan. Di sini ada strategi pemasaran, digital marketing, kampanye di media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten edukasi tentang manfaat bahan alami. Influencer marketing dengan micro-influencer yang memiliki nice skincare atau eco lifestyle, SEO, dan blog tentang tips perawatan kulit alami. Distribusi, penjualan online melalui website resmi Shopee dan Tokopedia, kerjasama dengan apotik dan toko skincare lokal. Promosi, diskon dan bundling di momen spesial seperti Hari Bumi, Ramadan, dan lain-lain. Program loyalitas untuk pengguna tetap, edukasi konsumen melalui webinar atau workshop tentang perawatan kulit alami. Di sini juga ada strategi pendukungnya. Produk facial wash herbal, yaitu lidah buaya dan tea tree untuk kulit sensitif, serum herbal glow, kandungan kunyit dan niacinamide untuk mencerahkan, moisturizer, minyak organ, dan shea butter untuk melembabkan. Yang terakhir itu body scrub, ekstra kopi dan madu untuk eksfoliasi alami.
Manfaat umum untuk kulit. Yang pertama, aman untuk semua jenis kulit karena berbahan alami tanpa paraben, sulfat, atau bahan kimia keras. Kedua, meningkatkan kesehatan kulit, membantu kulit terlihat lebih bercahaya, sehat, dan lembut. Ketiga, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan baik dari segi bahan maupun kemasan. Keempat, mengurangi risiko alergi, dibuat dengan bahan-bahan herbal pilihan yang minim risiko iritasi. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. I think is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.